Cek cek. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel Awal Gans, tontonan membahas film-film yang non-faedah. Gimana? Masih sering numpang hotspot temen? Hahaha, kayak saya dong hotspot sama emak, anjay. Saya ingatkan buat adik-adik manis bahwa video ini hanya sekedar hiburan. Syukur-syukur kalau bisa menambah wawasan kalian. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul A Fire yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang istri yang kekurangan asupan pemersatu bangsa dari suaminya. Dikarenakan suaminya sibuk bekerja dan hobi memancing, istrinya tak tahan lagi sehingga membuatnya seseringan melakukan olahraga colokan khusus wanita. Namun suatu ketika ia kedatangan tetangga barunya. Ia pun ditawari suatu yang gila oleh tetangganya tersebut, dan ia pun tak bisa menolak. Ini adalah asupan pemersatu bangsa Indonesia yang bikin kalian tegak. Penasaran sama alur cerita filmnya? Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, ada baiknya klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ya, hitung-hitung buat bayar rokok dan kopi saya selama mengedit ya kan? Anjay yono. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree simetris yang posisi rebahan, kendorkan celana mantan, selamat menonton dan intro. Film diawali dengan sepasang suami istri yang sedang mengobrol. Wanitanya yang bernama Teh Yuli dan suaminya yang bernama Kang Mamat. Terlihat di sini Kang Mamat akan pergi untuk memancing, dikarenakan kalau dia tidak bekerja, ia lebih memilih memancing daripada memberi asupan kepada istrinya. Dan Kang Mamat pun langsung cabut pergi, sehingga membuat istrinya menjadi kecewa. Setelah itu saat sarapan, Teh Yuli pun menonton video pemersatu bangsa sambil memainkan batok kelapanya. Tak lama ia pun tersadar karena ada klakson mobil di luar rumahnya. Ia pun mengintip keluar. Ternyata itu adalah tetangga baru mereka yang baru saja pindah. Terlihat di situ ada pasangan yang sedang bermesraan. 자기야 힘들지? 땀 좀 봐. Lanjut malam harinya, Teh Yuli yang baru saja keluar dari kamar mandi dikejutkan dengan kepulangan suaminya yang dalam keadaan geler. Kemudian Teh Yuli pun membawa suaminya ke kamar, namun suaminya langsung tidur. Padahal ia ingin bergoyang dengan suaminya dan ia pun menjadi kecewa. Lanjut cerita, saat Teh Yuli sedang minum sendirian, tak sengaja ia melihat tetangga barunya sedang melakukan aksi pengencerotan. Dikarenakan goyangan tersebut kencang sekali sampai terdengar satu komplek, anjay. Mobil cuy. Itu apa? Itu mobil. Ya ginilah. Lanjut. Esok harinya terlihat Teh Yuli sedang ada di kasir untuk membayar belanjaannya. Tak lama datang seorang wanita. Nampaknya ia tak asing dengan wajah wanita tersebut. Saat wanita itu menatap balik, ternyata mereka adalah alumni teman SMA. Pada akhirnya mereka pun terlihat senang karena bisa ketemu lagi setelah sekian lama tak bertemu. Wanita tersebut bernama Juju. Lanjut cerita, mereka pun pergi ke taman untuk mengobrol bersama. 너도 알잖아, 우리 집 사정. 아무리 그래도 그럼 어제 이사 온 게 너야? Esok harinya terlihat Teh Yuli sedang menyiapkan sarapan untuk suaminya. Saat makan bersama, di situ istrinya berkata jangan banyak memancing kalau libur bekerja dan harusnya lebih banyak waktu bersamanya. Tapi suaminya malah terlihat kehel dan ia pun langsung cabut pergi bekerja. 전예서 잘하세요. 동창인. Namun, saat Kang Mamat ada di depan rumah, ia melihat wanita tetangga barunya itu yang melihatnya dengan sangat khusyuk. Selang beberapa hari datang tetangga baru mereka untuk makan dan minum bersama di rumah Kang Mamat. Suami Juju ini bernama Lek Junet. Terlihat di situ Kang Mamat membacrot tak jelas, sembari tertawa sendiri seperti orang edan. 그냥 쫓아다니는 겁니다. 지도가 그 음악을 듣고 또 올리라. Saat di meja makan, Teh Yuli pun tergoda melihat tubuh suami temannya. Ia pun mengobrol dengan Lek Junet. Tak lama setelah itu, suaminya pun datang membawa minuman dengan keadaan teler. Teh Yuli pun membawa suaminya ke kamar. Tak lama, Juju dan Lek Junet pun pamit untuk pulang. Lanjut cerita, ketika Teh Yuli sedang membuang sampah, ia lagi-lagi mendengar suara pemersatu bangsa. Ia pun mendatanginya, dan ternyata itu adalah temannya yang sedang melakukan pergoyangan dengan amat sahdu. Ia pun balik lagi untuk tidur dalam keadaan sakne. Esok paginya,
terlihat Yuli yang ngopi sendirian. Tak lama ia pun senam 5 jari lagi. Pada saat itu juga si Juju temannya datang. Ia pun terlihat menertawakan temannya tersebut, dikarenakan ia melihat temannya yang sedang melakukan aksi tersebut. Namun saat Juju mendekatinya, sontak saja Teh Yuli menghentikan aksi tersebut. Ia pun menjadi kaget. Di situ Teh Yuli yang terlihat kehel karena Juju tak mengetuk pintu terlebih dahulu. 막 일찍 뭐 하고 그랬잖아. Setelah bacot tersebut, mereka berdua pun pergi menaiki mobil. Ternyata mereka pergi ke tempat pijat. Namun ternyata itu bukan tempat pijat biasa, melainkan pijat plus. Tak lama mereka pun melakukan pengencerotan. 사모님, 오랜만에 오셨습니다. Lanjut cerita, saat di malam harinya terlihat Kang Mamat pamit untuk pergi memancing. Anjir, mancing mulu, bukannya dibabat. Namun saat Teh Yuli tak sengaja melihat temannya sedang dioleskan balsem pemersatu bangsa oleh suaminya di semongko pulennya. Saat itu Teh Yuli juga menjadi sakne. Tak lama ia pun langsung pulang ke rumahnya. Esok harinya terlihat Teh Yuli mengantarkan makanan ke rumah temannya. Namun yang membuka pintu adalah Lek Junet. Ia pun memberikan makanan tersebut kepada Lek Junet. 라면 사올게요. 상민 씨 괜찮아요. 이거. 그냥 좀 만들어 봤어요. Lanjut cerita, ternyata Lek Junet diajak ke rumah Teh Yuli untuk makan di sana. Namun pada saat memasak, ia terlihat kepanasan mengangkat masakannya. Sontak saja Lek Junet membantunya. Akan tetapi pada saat itu makanan tersebut jatuh dan menumpahkan ke badan Lek Junet. Kemudian Lek Junet pun ke kamar mandi untuk membersihkan makanan tersebut. Pada saat itu tiba-tiba Teh Yuli sengaja memegang dada Lek Junet. Tanpa pikir panjang, tak lama setelah itu mereka pun langsung melakukan. Di lain tempat, terlihat Kang Mamat yang akan pulang bekerja. Tiba-tiba ia berhenti, dikarenakan ia melihat mobil yang mogok. Saat mendatanginya, ternyata itu adalah teman istrinya, yaitu Juju. Ia pun mencoba untuk memperbaiki mobil si Juju. Di saat Kang Mamat memeriksa mobilnya, dengan sengaja si Juju menempelkan batok kelapanya ke Kang Mamat. Tak lama setelah itu, aksi saling tindih pun di mobil terjadi. Saat Kang Mamat dan Juju pulang ke rumah bersama, Teh Yuli pun melihat suaminya berduaan dengan temannya dari dalam rumah, sehingga membuatnya curiga. Lanjut besok paginya, terlihat Teh Yuli mengobrol dengan si Juju. Terlihat di situ muka Teh Yuli yang kehel dan menanyakan ada apa dengan hubungan kau dengan hubungan suamiku. Anjing, ngomong apa? 가리! 가리! 근데 나쁜 짓이네. Namun pada saat itu Juju bilang kalau ia sudah tahu bahwa suaminya sudah melakukan aksi pergoyangan bersama Teh Yuli. Kemudian Juju pun menawarkan sesuatu yang edan, sehingga membuat Yuli menjadi bingung. Lanjut cerita, terlihat Kang Mamat pergi memancing keributan. Istrinya pun keluar dan menuju rumah Juju. Ia pun dipersilakan masuk sama Lek Junet. Di dalam rumah ia sudah ditunggu Juju. Terlihat si Juju mengatakan apakah sudah siap. Dan tak lama setelah itu mereka pun melakukan aksi pergoyangan bertiga. Anjay. Atau berjamaah ya kan. Di akhir film, terlihat Teh Yuli datang ke rumah Juju lagi untuk melakukan aksi pergoyangan bertiga dengan suami Juju. Goblok. 그리고 말이야, 이 서로 질풍객 낀 밤하늘의 그 호숫가를 바라보면서 Tamat. Ending yang membagongkan. Begitulah alur cerita film ini. Semoga kalian bisa mudah untuk memahami alur cerita filmnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Buat kalian yang mau request film, komen aja di bawah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena video ini hanya sekedar hiburan. See you the next video and goodbye.